Kali ini kita akan bahas mengenai judulnya itu filosofi physics. Filosofi physics. Temanya sebenarnya tadi itu adalah belajar fisika pelan-pelan, tapi masih sejurus sebenarnya. Maksudnya belajar fisika pelan-pelan itu ya termasuk bertahap dan juga pelan-pelan ini lebih pada diresapi seperti itu. Untuk secara bahasa, filosofi adalah filo. Filo itu suka. Kalau Sofia, film Sofia, kartun, Sofia itu artinya bijaksana. Kalau dia gabung, filosofi adalah cinta kebijaksanaan. Maksudnya cinta kebijaksanaan itu bukan berarti dia orang yang bijaksana, bukan. Tapi filosofi adalah orang yang cinta, yang mau mencari, yang terus mencari dan upgrade diri. Itu namanya sudah dikategorikan sebagai filosofi. Untuk fisik ya fisika. Dan untuk lebih jelas, mari kita cari tahu apa itu fisika dan ya, sekilas sejarahnya. Sebenarnya kita membahas mengenai maknanya, tapi kalau kita tidak tahu pengertiannya, bagaimana kita tahu maknanya ya seperti itu. Baik, kita akan menuju pada pengertian fisika dulu. Wah, kalau sejarah, kalau di kelas saya waktu SMA, saya langsung tidur dan guru saya nggak apa-apa. Tapi kalau ini ya, ini singkat saja. Tak kenal maka ta'aruf, bukan tak kenal maka tak sayang. Untuk pengertiannya, fisika itu apa? Fisika adalah ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Kalau sederhananya teman-teman, fisika itu apa? Fisika itu IPA. Fisika itu adalah ilmu pengetahuan alam yang di dalamnya kita akan banyak bertemu seperti konsep-konsep gaya, ada konsep-konsep energi, dan ya waktu kita akan banyak bertemu dengan konsep-konsep seperti itu. Untuk sejarah singkatnya, fisika itu dibagi menjadi 5 tahap teman-teman. Yang pertama ada astronomi kuno. Astronomi ilmu bintang, ilmu falak itu tercatat sekitar 3000 sebelum Masehi. Itu pada digunakan oleh bangsa Sumeria di Mesir dan juga ada bangsa Mesopotamia. Mereka mengukur bintang untuk membuat kalender, untuk ya mengukur gerhana bulan dan lain sebagainya, mengukur pasang surut dan juga untuk sebagai peta, sebagai map itu menggunakan bintang. Dan juga setelah astronomi kuno itu beralih pada filsafat alam. Oh iya teman-teman, astronomi itu adalah fisika, salah satu cabang dari ilmu fisika, dan itu adalah salah satu cabang yang tertua. Dan selanjutnya pada filsafat alam itu adalah masa-masa Sokrates dan juga pra-Sokrates. Jadi ini filsafat alam terpusat pada Yunani kuno. Ada Thales, ada yang terkenal dengan teori atomnya Demokritus, itu masa pra-Sokrates, sebelum Sokrates. Dan juga dalam setelahnya Sokrates juga ada Sokrates sendiri, ada Plato, dan yang paling terkenal ada Aristoteles. Itu masa pada filsafat alam. Dan pada filsafat alam teman-teman dulu itu tidak dibedakan antara ada kimia, ada fisika, matematika, biologi, itu dijadikan satu dalam filsafat alam, dalam ilmu pengetahuan alam. Baru setelah itu nanti dia dipecah-pecah, karena semakin ke sini ya kita lebih tahu, lebih detail mengenai salah satu bidang. Makanya nanti dipecah jadi banyak sekali bidang sekarang. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu fisika dalam Islam abad pertengahan. Jadi setelah para filsuf Yunani itu ada yang membuat buku, Sokrates tidak pernah buat buku. Yang buat buku itu Plato, ada muridnya. Jadi Sokrates dia berdialog dengan muridnya, terus Plato dia membuat buku, mencatat catatannya itu. Dan misalnya Aristoteles yang terkenal ya, jadi manuskrip-manuskrip yang ada itu dia diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dan ilmuwan Islam itu sangat gencar teman-teman pada masa abad pertengahan ini, sangat semangatnya luar biasa sampai disebut sebagai zaman keemasan Islam, Golden Age. Dan sayangnya ketika pada Asia Timur, ya Timur Tengah ya, Islam itu sedang berkembang sangat pesat. Di Eropa itu malah kebalikannya. Eropa itu malah sedang mengalami kemunduran, sedang mengalami apa yang namanya Dark Age, zaman kegelapan. Itu teman-teman sangat mengerikan sekali, di mana
gereja itu memonopoli berbagai sendi kehidupan, dan sampai kebenaran itu yang megang gereja. Dan juga belajar seperti matematika pun mungkin, dan ilmu alam yang lain itu bisa dianggap sebagai bid'ah, bisa dianggap sebagai melawan Tuhan dan lain sebagainya. Makanya waktu zaman kegelapan itu sangat mundur sekali ilmu pengetahuan di Eropa. Baru setelah ada Renaissance, kelahiran kembali, muncullah yang namanya fisika klasik. Teman-teman ada yang tahu siapa yang digadang-gadang sebagai bapak fisika klasik? Ada yang tahu? Ini sangat masyhur ini. Ya, benar sekali. Saya yakin teman-teman juga tahu. Siapa? Halo, Raffi? Ini bisa Einstein. Bukan ya? Wah, hampir benar tadi. Yang awal tadi. Isaac Newton. Nah, Isaac Newton. Betul Isaac sekali, Newton. teman-teman. Aduh. Jadi fisika klasik itu, terima kasih Raffi sudah menjawab. Fisika klasik itu ya yang paling terkenal itu adalah ada Isaac Newton. Isaac Newton itu digadang-gadang sebagai bapak fisika klasik. Ya, kalau Einstein nanti lebih ke modern nanti. Fisika klasik selain itu ada Galileo Galilei, ada Copernicus dengan bumi bulatnya. Sekarang kan malah marak bumi datar yang menjadi kontroversial. Waktu zaman dulu teman-teman itu yang jadi kontroversial itu adalah buminya itu bulat. Jadi pasti kaget sekali dulu orang-orang ketika tahu, oh ternyata bumi bulat. Dan juga ada Kepler. Kepler ini terkenal dengan hukum Keplernya, di mana orbitnya itu dalam planet melintasi berputar pada tata surya itu dia bisa dihitung. Dan dulu teman-teman, ilmuwan dulu, filsuf-filsuf dulu berpikir bahwa bundar, lingkaran, bulat itu adalah bentuk-bentuk yang paling sempurna, bentuk-bentuk dewa, dan sampai berpikir bahwa bulan itu kan dulu bulat sempurna. Padahal setelah kita ke sana, kita sebagai umat manusia ke sana, dan juga kita lihat punya teleskop, ternyata ya juga ada gunungnya, ada kawahnya, dan juga konturnya tidak semulus yang diperkirakan sebelumnya. Dan juga begitu Kepler dulu, dia itu berpikir bahwa bumi ini berputar pada matahari itu dia lingkaran. Jadi mutarnya itu lingkaran. Tapi setelah dihitung, dan sampai dulu Kepler itu dikisahkan bahwa sampai frustasi, hitungan manualnya, belum ada komputer teman-teman, itu sampai ratusan halaman. Saya sampai kaget gitu. Untuk mengetahui bahwa ternyata lintasan bumi pada tata surya itu apa? Ternyata elips, itu kan sangat mengecewakan sekali. Ternyata sudah menghitung panjang-panjang, ternyata lintasannya adalah elips. Dan masuk pada fisika modern. Fisika modern itu mulai pada 1900-an. Dimulai ketika ada tokohnya itu ada Max Planck, ada tadi disebutkan Albert Einstein, dan juga banyak sekali. Fisika modern, teori-teori yang sangat berpengaruh, ada fisika kuantum yang membahas mengenai benda-benda kecil, dan juga ada teori relativitas Einstein. Ya, betul sekali. Tadi Einstein juga sangat terkenal karena teori relativitasnya membantah fisika klasik bahwa dulu ilmuwan itu berpikir bahwa waktu itu pokoknya sama, nggak bisa berubah-ubah, pokoknya konstan gitu. Untuk semua orang T ya T itu 10 detik ya 10 detik gitu. Entah saya di bumi, di Mars, atau mungkin di nebula dan lain sebagainya. Bukan nebula ya itu awan nebula. Di Andromeda, galaksi Andromeda itu sama 10 detik. Ternyata bisa beda. Waktu itu relatif karena saking counterintuitif ya. Maksudnya counterintuitif itu di luar nalar. Maksudnya kok bisa gitu. Kok bisa waktu itu bisa beda-beda untuk masing-masing orang. Nah, karena itu sangat revolusioner sekali, dan sampai-sampai orang yang tidak tahu fisika, tidak belajar matematika pun tahu bahwa ada rumus sama dengan E sama dengan MC kuadrat. Seperti itu. Dan tentu saja fisika modern berkembang sampai sekarang. Kita lanjut pada teman-teman. Saya ingin tahu ya. Pertama saya ingin tahu, yang kedua saya ingin tanya. Ada yang tahu ini rumus untuk menentukan apa, teman-teman? Ada yang tahu? Zaidan mungkin? Oh Kalau iya, dari Raffi ini udah. kalau itu dari tulisannya sih H itu ketinggian mungkin, terus V itu volume, bener atau salah? Oh ya, boleh. Saya keep nih. H ketinggian, V volume. Oke, kalau Ahmad gimana Ahmad?
kurang tahu. Gimana? Kurang tahu. Oke, pas berarti ya. Kalau Zaidan, gimana Zaidan? Sama Kak, saya juga kurang tahu. Jadi teman-teman, rumus ini itu dia untuk menentukan apa teman-teman? Dia untuk menemukan bola jatuh. Benar, ini untuk menentukan bola jatuh serumit ini sebenarnya. Ya, nggak rumit sih kalau kita berterima kasih kepada matematika karena bisa menyederhanakan suatu persamaan yang panjangnya minta ampun jadi ya persamaan yang mungkin agak sedikit rumit yang untuk yang belum tahu tapi jelas lebih singkat. F sama dengan gaya sama dengan mg itu gaya berat dikurangi kv kuadrat itu adalah gaya hambatan. Jadi teman-teman kan sudah belajar mengenai gerak jatuh bebas. Tapi di sini gerak jatuh bebasnya itu hambatannya teman-teman, hambatannya itu dia diperhitungkan. Dan hambatannya itu nanti berpengaruh, ada dia di masanya pengaruh, ada ya fluidanya, juga fluida itu maksudnya udara di sekitarnya, dan ada konstanta hambat nanti koefisien hambatnya. Dan setelah dikalkulasikan jadinya sebuah rumus yang seperti ini. Apakah cos H itu typo, cos H itu typo atau tan H itu typo? Bukan teman-teman, saya memang nulis itu cos H, dan namanya cos H. Jadi cos hiperbolik, dan juga tan hiperbolik. Terus selanjutnya, itulah, jadi kan karena rumusnya sangat panjang, sangat rumit, dan juga teman-teman mungkin orientasinya ya udah yang penting nilainya bagus aja lah. Ya makanya kita harus belajar pelan-pelan biar kita itu mendapat makna yang lebih dalam dari fisika. Ya yang sebabnya karena kita melihat foto fisika yang rumus fisika yang seperti ini. Mg itu apa, K itu apa, V itu apa, V apakah dia kecepatan, velocity, apakah dia itu kelajuan, apakah dia volume, apakah dia energi potensial, apakah beda potensial, kan bingung. Dan untuk itu karena momok yang menakutkan ini banyak teman-teman kita yang kalau belajar fisika ya sedapatnya. Padahal kalau kita nikmati belajar fisika ya kita bisa dapat banyak sekali kebijaksanaan yang ada di rumus-rumus fisika. Kita langsung ada 4 poin ya sekitar 4 poin yang akan saya sampaikan. Pertama teman-teman saya yakin familiar dengan rumus ini. P sama dengan F dibagi A. P pressure tekanan sama dengan F force gaya dibagi dengan A area. Tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Kalau kita belajarnya buru-buru teman-teman, yang penting besok ulangan atau mungkin waduh ada PR. Ya pokoknya ada rumusnya itu ya kita kerjakan sesuai itu. Tapi teman-teman kalau kita mau mencurahkan waktu sedikit untuk bertafakur, untuk lebih menikmati, untuk mencermati kata-katanya yang ada, kan tekanan sama dengan gaya. Jadi kalau secara matematis, semakin besar gayanya, semakin banyak gayanya, ya tekanannya semakin besar. Itu bisa masih relevan, bisa diimplementasikan pada kehidupan kita, dan memang seperti itu adanya. Dimana ketika kita banyak gaya, ya kehidupan kita ya tekanannya banyak, bisa seperti itu. Jadi kalau tekanan teman-teman jangan mau banyak-banyak, nggak mau tekanan banyak-banyak ya gayanya dikurangi, gayanya dikit-dikit gitu. Dan ini teman-teman dikoreksi oleh dosen saya dan beliau bilang lebih lanjut dan lebih lengkap. Beliau bilang seperti ini kira-kiranya. F itu dia gaya eksternal. Misalnya kalau kita melakukan sesuatu, kita melakukan aksi, pasti kita melakukan aksi, kita berjalan misalnya kita melakukan aksi menginjak bumi, kita duduk, kita bernafas, pasti kita melakukan gaya aksi, dan gaya reaksi ini gaya eksternal, dan bisa saja bukan sekedar gaya reaksi, tapi memang gaya eksternal yang ya tiba-tiba bekerja pada kita. Dan gaya eksternal ini tidak bisa kita tolak. Gaya yang di luar kekuasaan kita nggak bisa kita tolak. Mungkin Anda bisa diibaratkan sebagai orang yang dengki, orang yang tidak suka dengan kita, itu kan susah untuk kita mengontrol setiap orang untuk kamu harus suka saya, kamu jangan benci saya, pokoknya kamu punya teman saya, jangan
Jangan berkhianat dengan saya, itu kan agak susah. Atau mungkin orang yang berbuat buruk pada kita itu kan di luar dari kemampuan kita. Dan beliau, dosen saya bilang lebih lagi, makanya kalau F-nya konstan, gaya dari luar tidak bisa kita ubah-ubah, yang bisa kita lakukan adalah memperbesar A. Kalau A-nya besar, nanti P-nya kecil kan, tekanannya kecil nanti. A itu apa? A adalah luas penampang. Luas, kita melapangkan. Meluas penampang, kita meluaskan apa yang kita luaskan, apakah tubuh kita jadi lebar itu? Oh, bukan. Tapi yang kita luaskan adalah dada kita. Semakin dada kita lapang ya, semakin kita mudah untuk menerima sesuatu. Teman-teman, dada yang lapang itu bisa kita ibaratkan seperti gelas dan sebuah samudera. Misalnya, saya punya 1 ember kaporit. Tahu kaporit kan? Kaporit itu yang kalau teman-teman di kolam renang, wah itu kalau ketelan tuh rasanya nggak enak teman-teman itu. Beneran. Misalnya ya, orang yang dadanya sempit, itu seperti gelas. Orang yang dadanya lapang, sampai lapang pokoknya, lapang banget tentunya, itu seperti samudera teman-teman. Kalau kaporit 1 ember ini saya tuangkan ke gelas, terus teman-teman nggak sengaja minum, gimana ceritanya nggak sengaja minum gitu ya, itu pasti teman-teman, waduh, itu langsung membutuhkan pertolongan medis seperti itu. Tapi kalau kaporit 1 ember ini saya tuangkan ke samudera, ke laut, teman-teman kalau berenang di laut ya fine-fine saja gitu. Mungkin ketelan sedikit-sedikit ya mungkin agak asin gitu. Tapi untuk bahayanya mungkin tidak terlalu berbahaya, kecuali dalam kasus tertentu memang daerahnya itu pembuangan limbahnya itu sangat masif sekali. Tapi untuk secara umum ya, teman-teman pergi ke laut, teman-teman berenang, mungkin memang pernah ada orang yang buang kaporit 1 ember, atau mungkin memang ada akumulasi yang kaporit yang memang 1 ember, dan kita berenang tidak kenapa-napa teman-teman. Atau mungkin buang limbah-limbah lain di laut itu mungkin memang sudah tercemar, tapi karena airnya banyak, kalau di kimia itu semakin tinggi volume, semakin besar banyak ditambahin air, konsentrasinya semakin rendah. Nanti jadi lebih tidak berbahaya. Kalau dibandingkan dengan teman-teman minum kaporit 1 gelas, itu kan ya lebih berbahaya. Jadi ini adalah ilustrasi orang yang dadanya sempit seperti gelas, dan orang yang dadanya luas seluas samudera. Kita lanjut pada yang kedua. Ada yang tahu ini persamaan apa? Ada yang tahu? Raffi mau jawab ini pasti. Oke, jadi ini teman-teman, kalau teman-teman nanti masuk di rumun saintek akan belajar ini pada fisika. Ini teman-teman, ini adalah rumus atau persamaan getaran umum. Benda yang bergetar, gelombang atau getaran biasa, itu pasti dia nanti geraknya akan memenuhi persamaan ini. Y itu adalah simpangan, X adalah ya jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Dan maksudnya do itu dia seperti turunan, itu yang seperti 6 terbalik itu adalah dibacanya do teman-teman. Itu seperti turunan. Jadi yang kiri, ruas kiri itu adalah turunan kedua dari Y terhadap X, sama dengan 1/V² dikali turunan kedua Y terhadap T. Jadi intinya adalah, ini adalah gelombang teman-teman. Sin, cos, pokoknya gelombang yang gini-gini. Itu dia seperti ini persamaan umum getarnya. Dia memenuhi nanti. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak yang terjadi secara bolak-balik di sekitar kesetimbangan. Jadi bandul, ayunan, roda, dia juga roda itu bukan bergetar sih, tapi kalau getaran kita proyeksikan ke sumbu polar, diagram polar, sumbu polar, itu biar bisa bentuknya lingkaran. Maksudnya gimana? Kok Kak Rio ngomongnya aneh gitu, nggak jelas. Gini teman-teman maksud saya. Jadi gelombang sinus, sinusoidal, cos juga bisa, tapi yang saya ambil contohnya adalah cos. Itu kalau kita proyeksikan teman-teman, itu dia bisa jadi sebuah lingkaran, sebuah roda. Ada yang bilang, ini sangat banyak sekali yang bilang kalau wah hidup itu seperti roda.
kadang di atas, kadang di bawah. Jadi jangan sombong. Betul, saya sangat setuju. Kadang di atas, kadang kita di bawah. Tapi kalau permisalannya roda teman-teman itu kan kalau kita lihat di sini, berarti di sini ya, di sini, ya kan betul kan? Di sini itu kan berarti dia di tempat ya, lingkarannya kan dia di tempat, tidak bergerak-gerak. Jadi dia konstan terhadap waktu, dia nggak kemana-kemana kok. Kita sekedar ke lingkaran atas bawah kiri kanan, nggak berhenti-henti. Tapi kalau kita pakai permisalan gelombang, sinus misalnya, itu kita mulai dari titik nol, nanti dia naik, terus kita turun lagi, naik, turun. Itu kan terhadap waktu itu dia lebih relevan seperti itu. Untuk lebih jelas lagi, mungkin teman-teman bilang mikir wah, apa iya semua orang itu hidupnya naik turun? Oh iya, bisa saja. Cuma kita tinjau bentuk grafik masing-masing orang itu, dia bisa beda seperti itu teman-teman. Misalnya, saya sudah membuat 3 grafik teman-teman. Bisa dilihat ada 3 grafik. Pertama yang gini-gininya paling banyak teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat itu T-nya itu saya buat 14 semua. Apakah terlihat teman-teman? Jadi sumbu X-nya itu saya buat 14 semua. Itu maksud saya buat 14 itu seperti apa teman-teman? Jadi maksud saya buat 14 itu adalah umur teman-teman rata-ratanya, mungkin 14 ya. Atau mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Ya dimohon maaf gitu. Jadi anggaplah cobaan atau mungkin kita seperti itu sampai umur 14 ada yang amplitudonya 1, yang 2 atas itu saya buat amplitudonya 1, tapi yang paling bawah itu saya buat amplitudonya adalah 100. Sebentar. Saya buat amplitudonya 100. Ada orang yang cobaannya itu banyak banget. Rentang baru umur 0 sampai 14 tahun itu, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, itu banyak banget. Tapi ada orang yang santai gitu, yang biasa saja. Ya memang ada di atas dan ada di bawahnya. Cuma ya nggak semasif yang sebelumnya. Sebentar. Ada notifikasi. Tidak semasif yang sebelumnya, santai-santai saja gitu. Atau mungkin bisa beda-beda. Ada yang amplitudenya kecil tapi banyak, cobaannya itu banyak dalam rentang waktu yang sama. Ada yang amplitudenya itu biasa saja, turunnya juga biasa saja, tapi ya standar juga gitu. Wah, ada yang waktu di atas ini, yang grafik yang sebelah sini berarti. Ya betul ya, sebelah sini itu amplitudenya berapa? Teman-teman, saya buat 100, itu kan tinggi banget timbang 2 grafik yang sebelumnya, yang atas ini. Itu kan yang grafik 2-nya itu cuma satu. Tapi mereka banyak. Gelombangnya tuh dia banyak. Tapi yang ini saya buat 100, maksudnya dia tuh kadang pada titik yang paling tinggi. Terus pada rentang waktu yang sama, misalnya pada umur 14 tahun, dia tuh cobanya nggak terlalu banyak, tapi turunnya itu sampai negatif 100 teman-teman. Jadi itu turunnya sampai ke bawah sekali. Jadi memang ya saya sangat setuju bahwa dalam gelombang, saya belajar yang saya dapat ambil adalah memang hidup itu seperti lingkaran, tapi lebih tepat seperti gelombang. Fungsi gelombang, persamaan gelombang berjalan. Ya sinusoidal, kadang di atas, kadang di bawah, tapi kita tidak bisa menyamakan semua gelombang, karena kalau suara kita direkam pun teman-teman itu unik sekali, bentuknya unik, beda dengan teman-teman yang lain. Walaupun kita misalnya sama-sama bilang do, tapi antara saya, Raffi, Ahmad, ada Zaidan, ada Ivan, itu beda-beda bentuknya nanti. Jadi seperti itu. Ternyata mendalam sekali ya trigonometri ini. Kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, tadi kan ada gelombangnya itu terus gitu ya, terus seperti itu. Tapi sebenarnya teman-teman, apakah kita akan mengalami cobaan terus-menerus sampai akhir, tidak ada berhenti gitu? Oh ya enggak. Ya pasti ada saatnya retired. Ada saatnya kita
yang namanya pensiun. Pensiun bisa kita artikan sebagai mangkat, pindah dari bumi tercinta kepada kekekalan seperti itu. Jadi mungkin waktu muda kita diberi banyak cobaan, tapi ya alhamdulillah cobanya nggak terlalu banyak sampai akhirnya tidak ada cobaan sama sekali, tidak ada masalah sama sekali pada umur 20 tahun. Aduh, saya kebetulan buatnya di umur 20 tahun. Ini cuma asumsi gitu kan. Ini sekon lagi bukan tahun gitu kan. Lebih cepat sekali. Dan ketika seseorang yang tidak mendapat cobaan, cobaan bisa kita artikan sebagai masalah. Orang yang tidak punya masalah ada dua, teman-teman. Yang pertama orang yang gila, yang kedua orang yang mati, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, tips untuk agar kita tidak punya masalah. Jadi satu dari dua orang itu. Apakah kita mau jadi orang gila atau kita pun mau jadi orang mati. Pun orang gila pun sebenarnya punya masalah, teman-teman. Ya karena ya mereka perlu makan juga diusir orang-orang dan lain sebagainya. Pasti mereka tetap punya masalah sayangnya. Yang kedua orang mati, dia pasti tetap punya masalah. Misalnya kalau tanggungan nyamberat, naudzubillah gitu kan. Itu pasti punya masalah. Ya itu, teman-teman. Jadi hidup kadang di atas, kadang di bawah. Itu yang kita pelajari dari gelombang. Yang poin ketiga, teman-teman, apa selanjutnya? Gaya Newton 3. F aksi sama dengan negatif ekstraksi. Jadi untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Teman-teman sudah hafal, ini adalah satu dari 3 hukum Newton yang ya masyhur juga ya. Pasti banyak yang hafal, dan kalau nggak hafal harus hafal. Untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Saya yakin teman-teman juga paham bahwa apa yang kita tanam adalah apa yang kita tuai. Mungkin kalau yang bercanda gitu, kalau dibilangin guru waktu itu di kelas saya, guru saya kan bilang, apa yang kita tanam adalah apa yang kita tuai. Kalau saya nanam mangga tapi dicuri orang gimana, Bu? Wah, itu beda ceritanya sih, tapi ya kalau sederhananya apa yang kita tanam adalah apa yang kita tuai. Apa yang kita tuai, apa yang kita tanam. Apa yang kita lakukan sebagai aksi pasti akan mendapatkan reaksi dengan arah yang berlawanan gitu. Misalnya kita ninju tembok. Saya yakin tangan teman-teman akan sakit gitu. Pertama, aksinya adalah kita ninju tembok. Pertama, ngapain kita ninju tembok seperti itu kan? Kita kan menyakiti tembok karena kita memberikan aksi kita pukul gitu kan. Maka tembok juga akan memberikan reaksi kepada tangan kita, tapi arahnya berlawanan. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa gaya merupakan besaran vektor, yang mana besaran vektor dia memiliki arah dan juga memiliki besaran. Kalau kita mukulnya ke mana pokoknya ke sini, nanti tembok akan memberikan gaya yang berlawanan. Jadi kalau kita mukul tembok ya sakit, karena ya ngapain juga kita mukul tembok seperti itu. Selanjutnya adalah hukum Newton lagi. Sigma F sama dengan 0. Kalau secara tertulis, setiap benda akan mempertahankan kondisi diam atau bergerak dengan lurus yang beraturan kecuali terdapat gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Ini sangat jelas sekali ya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah nasib mereka sendiri. Jadi ketika kita berada dalam suatu posisi, kita berada dalam suatu musibah misalnya, atau mungkin kejadian tertentu, kita tidak akan beranjak dari tempat itu. Kita akan konstan di situ terus. Kita akan diam di situ terus kecuali ada gaya luar. Ya entah itu ya kuasa Allah ya, dan juga usaha dari kita. Usaha kita nanti Allah yang menentukan. Itu pentingnya untuk kita berusaha, teman-teman, sangat penting sekali. Gimana kalau kita tidak mau berusaha? Misalnya ya, ini ada suatu orang di jalan ini dia diam. Karena tidak ada gaya yang bekerja, maka dia diam di situ. Itu bisa diibaratkan sebagai kita, misalnya saya sendiri pun kadang seperti itu,
mengalami apa ya, stuck. Kita diam di suatu tempat, tidak bergerak, tidak maju, tidak mundur. Alhamdulillah nggak maju ya. Alhamdulillah nggak mundur gitu. Tapi ya sebenarnya kalau hari ini ada satu kata teman-teman yang sangat berkesan kepada saya. Jadi rugi itu bagaimana? Dulu waktu di kelas ditanya, rugi itu yang bagaimana? Oh, rugi itu gini Pak, misalnya kita dagang modal 100 tapi kembalinya 90. Oh, nggak gitu. Bukan seperti itu rugi. Rugi itu misalnya kamu modalnya 100, setelah jualan dapat 100. Kenapa rugi di mana? Kita rugi di waktu, teman-teman. Kita rugi di waktu. Kalau teman-teman modalnya 100, kembalinya 90, ya itu namanya bangkrut karena itu sampai negatif, teman-teman. Jadi kalau kita sama hari ini, kita sama dengan hari kemarin, itu artinya kita termasuk orang yang merugi, naudzubillah. Dan apalagi orang yang hari ini kita lebih buruk daripada hari kemarin, itu kita termasuk orang yang bangkrut, yang sangat merugi, lebih rugi dari yang rugi, seperti itu. Di sini orang ini tuh diam di jalan, teman-teman, karena tidak ada gaya yang bekerja pada dia tidak ada kemauan untuk memberikan gaya sehingga dia mau untuk berjalan. Solusinya agar dia bergerak, agar dia memiliki kecepatan apa, teman-teman? Kita perlu gaya dari luar. Ditabraklah sama mobil. Mobil memberikan gaya pada orang ini, maka orang ini bergeraklah. Dan teman-teman, ini bisa diibaratkan sebagai musibah, sebagai kejadian. Dan kejadian itu kadang mungkin secara harfiah, itu secara kasat mata biasa, kalau kita tidak pandang lebih mendalam itu biasanya kita banyak mengeluh musibah itu seperti kayak membuat sedih, seperti itu. Sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi bisa saja itu sebagai, ya seperti mobil ini tadi, sebagai wasilah, sebagai jalan kita untuk kita bergerak, kita menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti diibaratkan seperti gaya dari luar, gaya eksternal yang bekerja, agar sigma F sama dengan MA, M dikali A, bukan sama dengan 0 lagi. Jadi itu, teman-teman, sebenarnya ada 4 tadi, saya kan sudah bilang ada 4 pokok yang ingin saya bahas tadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ada yang didiskusikan mungkin? Atau mungkin ada yang mau nambahin misalnya? Apakah rumus rindu misalnya? Saya itu sering, teman-teman, ada yang bilang ya pernah dulu ngechat kan, mau guyon misalnya. Ya, sebagai teman-teman mungkin sudah tahu bahwa saya mahasiswa fisika, saya fisika murni di Universitas Negeri Semarang. Mungkin teman saya ini tahu kan, saya ini fisika. Bercanda sama teman saya, dia bercanda dengan saya kan, bilang, kamu tahu nggak rumus rindu? Rumus rindu apa? Rumus rindu itu massa dikali gaya. Massa dikali gaya emang apa? Massa itu istilahnya kilogram, kg, gaya satuannya apa, teman-teman? N. KGN, tangan gitu kan. Wah, padahal itu kalau secara fisika matematis nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Apalagi waktu itu teman saya bilangnya apa? Ditambah. KG ditambah N kan nggak bisa. Tetap gitu misalnya. X plus Y kan ya udah XY gitu kan. KG plus N ya udah KGN. KG plus N nggak bisa disederhanakan gitu. Kalau dikali pun massa dikali F, jadinya apa? Jadinya nanti satuannya KG kuadrat ya M per second kuadrat, bukan KGN. Itu besaran apa itu? Saya komentari gitu kan, wah nyata orangnya ngambek gitu. Ini salah sebenarnya gitu. Nah, itu teman-teman sebenarnya. Dan saya ada kuis. Ini juga sebenarnya pelajaran sih, tapi saya dapat pelajaran ini dari ada satu mata kuliah namanya elektronika digital kalau saya. Ayo teman-teman, saya ingin mendengar jawabannya Raffi. Yang atas berapa, yang bawah berapa? Aduh, ya kalau yang saya tahu pasti 2 sama 3 jawabannya. Pasti. Oke, ya yang sederhananya aja nggak apa-apa. 2 sama 3 gitu. Saya. Kalau Ahmad gimana? Sama sebenarnya 2 sama 3. Jadi 11, 12.
Ya Bisa. betul ya, secara common sense, secara akal ya emang seperti itu. Kalau Zaidan gimana? Ya Kak, Jawabannya apa? Yang atas berapa, yang bawah berapa? yang atas 2, yang bawah 3. Oke, terima kasih. Kalau Ivan gimana? Sama sih Kak, yang atasnya 2, yang bawahnya 3. Oke, ya kalau saya mungkin setahun yang lalu ditanya pun ya juga sama gitu jawabnya. Tapi sayangnya teman-teman bisa seperti ini. Ada yang tahu kenapa? Apa yang ada yang tahu kenapa nggak? Ada yang tahu kenapa? Kenapa kok bisa 10 gitu? Kenapa kok bisa 10 gitu? Ada yang tahu kenapa alasannya? Ada yang tahu? Teman-teman tahu biner? Teman-teman tahu biner, bilangan biner? Ada yang tahu? Kalau ada yang belum tahu teman-teman, biner itu adalah yang 10101010 yang banyak sekali itu, dan nanti dia bisa diinterpretasikan menjadi bilangan desimal, heksadesimal, dan banyak. Jadi teman-teman, sistem bilangan itu ada beberapa. Ada heksadesimal, ada okta, ada basisnya itu 16, basisnya 8, basisnya 10, basis 10 itu desimal yang biasa kita gunakan, dan biner, bi itu 2, ya ner itu ner. Intinya numerik. Intinya adalah bilangan berbasis 2. Sebenarnya penulisan saya itu yang salah sebenarnya. Harusnya nulisnya itu seperti ini. Jadi kalau kita tambah-tambahan biasa itu ya kita misalnya mungkin sekarang kalau saya ditanya 1 tambah 1 berapa? Loh, itu sebentar, itu dalam biner, dalam heksadesimal, dalam desimal atau okta gitu. Atau biasa gitu. Makanya sebelum kita memperdebatkan sesuatu, kita memikirkan sesuatu, itu kita samakan dulu. Kadang kan kita nggak mau menyamakan pendapat, tidak mau menyamakan pikiran, tidak mau menyamakan perspektif. Tidak, kan tadi teman-teman nggak tanya, loh ini aturannya gimana? Tapi sangat dipahami karena kita kan memang tidak tahu. Tapi karena kita sudah tahu, insya Allah kita bisa menggunakan pengetahuan ini dalam misalnya seperti ini, kita mendiskusikan sesuatu, mendebatkan sesuatu, ya kita cari tahu dulu pengertian. Misalnya kita mendebatkan suatu A, apakah A itu boleh atau tidak, maka ya kita tahu pengertian A menurut dia itu bagaimana, pengertian A menurut kita itu bagaimana. Nanti kan, oh ternyata pengertian A menurut dia dan pengertian A menurut saya itu adalah berbeda. Ya makanya hal itu yang mengakibatkan kesalahan, yang mengakibatkan salah paham seperti itu. Ya itu ya cukup penting teman-teman. Kalau nggak gitu ya nanti kita tidak toleransi, tidak bisa, pikirannya tidak terbuka. Kalau seperti ini tadi ya, pokoknya 1 tambah 1 itu 10, orang yang pahamnya bahwa ini biner. Kalau orangnya yang pahamnya desimal ya, ngawur, 1 tambah 1 itu 2. Tapi ada 3 orang ketiga yang datang bahwa, wis, dulu. Ini kita lihat aturannya apa. Ternyata yang atas itu basisnya 2, biasanya simbolnya jadi bilangannya di dalam kurung, terus ada indeks, indeksnya itu ada mengatakan basisnya. Ini aturannya apa? Oh ini aturannya biner ya, kita pakai aturan biner, 1 tambah 1 sama dengan 10, 10 itu 2 artinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelajari setelah ini, mungkin curious, ingin tahu. Dan 3 kalau kita konversi jadi biner itu nanti jadi 1, 1. Jadi 1, 1, bukan 11 tapi 1, 1. Itu saja teman-teman. Sangat seru sekali berdiskusi dengan teman-teman. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Woi. Kalau tidak ada, belum ada, saya tidak bilang tidak ada, tapi belum ada. Mungkin kita masih mencerna. Karena tadi ada 4 teman-teman, kita rangkum. Pertama tadi adalah kalau teman-teman ingin hidupnya rendah tekanan, tekanannya kecil, pertama jangan banyak gaya. Yang kedua, kalau gayanya tidak bisa dikurangi, gayanya itu dari orang, maka kita bersikaplah lapang. Jangan seperti gelas. Kalau kita minum Kapolri 1 gelas, waduh, ke langit ke-7 kita. Tapi bersikaplah lapang. Kalau bisa lapangan bola itu udah bagus, tapi kalau bisa selapang-lapangnya sampai sesamudera mungkin. Yang kedua tadi adalah gelombang. Kadang hidup kita di atas, kadang hidup kita di bawah. Jadi
Ya, setelah kesusahan adalah kemudahan, seperti itu kan ya. Dan juga Allah memperkirakan kemenangan dan kekalahan, kemenangan dan mungkin kemunduran atau mungkin cobaan bagi umat muslim agar kita itu termasuk hamba yang bersyukur seperti itu. Dan juga tadi yang ketiga adalah aksi reaksi. Apa yang kita lakukan nanti itu akan balik ke kita. Yang keempat adalah tadi apa tadi? Oh iya. Sigma F sama dengan 0. Jadi seseorang itu kalau ingin bergerak ya dia harus memiliki kemauan dari diri sendiri. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mengubah nasibnya sendiri. Jadi itu teman-teman. Dan yang terakhir bonus tadi adalah bahwa kita sebelum memperdebatkan sesuatu, kita sebelum membicarakan sesuatu, mengomentari sesuatu, bahwa kita harus paham betul-betul konteksnya apa, paham apa yang disampaikan orang lain atau mungkin pola pikirnya orang lain. Kalau kita tidak paham ya kita tanya gitu. Maksudnya apa, pengertian menurut kamu itu bagaimana? Dengan itu 5 itu dari filosofi physics, insya Allah kita dapat hikmah-hikmah yang baik. Dan itu adalah menurut saya hikmah dari kita belajar fisika itu pelan-pelan, jangan terburu-buru. Dosen saya itu bilang, ini masih ada beberapa waktu ini. Oh, masih lumayan cukup, masih bisa cerita. Dosen saya bukan pernah bilang sih. Jadi di kuliah kan sistemnya kan SKS teman-teman. Semakin di umumnya itu kita ambil 22 SKS, tapi untuk biar bisa lebih cepat lulus adalah 24 SKS. Tapi ketika ambil 24 SKS tentu pelajarannya diambil, mata kuliah yang diambil lebih banyak daripada biasanya. Biasanya sebelum kita mengambil 24 SKS itu kita konsultasi pada dosen pembimbing dulu, dosen pembimbing wali, seperti wali kelas. Wali kelas saya bilang, nggak usah lah ambil 24 SKS, cukup 22 SKS, tapi ilmunya diresapi. Ilmunya itu betul-betul masuk ke dalam sukma, ke dalam jiwa raga sampai nggak bisa lepas, seperti tulang, seperti DNA, seperti itu. Jadi itu hikmahnya belajar pelan-pelan menurut saya. Itu saja sih. Dan juga masih ada beberapa, nggak harus fisika kok. Tetap ada ilmu-ilmu lain yang bisa kita ambil hikmahnya. Misalnya yang saya ingat itu adalah hukum Gosen. Di ekonomi ada namanya hukum Gosen, di mana ketika kepuasan itu seperti kurvanya adalah parabola terbalik, seperti gerak parabola. Jadi semakin misalnya kamu makan durian 1 itu kepuasannya tinggi banget, oh enak sekali, tambah 2 oh kepuasannya naik, tambah 3 tambah 4, lama-lama kurvanya itu akan turun, kepuasan kita akan turun, dimana nanti kita istilahnya itu blengar, waduh enak gitu kan. Nanti lama-lama juga nikmat yang semakin banyak tapi tidak disyukuri ya seperti sempit nikmat yang sedikit, seperti itu. Udah teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau belum ada pertanyaan, ya mungkin saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman, saya stop recording.